warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali seluruh sahabat-sahabat YM Creator semuanya. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih berikan saya kesempatan untuk membuat satu buah tutorial kembali, masih bersama aplikasi Microsoft Word. Nah, kita akan melanjutkan tutorial kita yang tertunda beberapa saat, di mana untuk tutorial kita kali ini yang akan saya buat itu adalah bagaimana caranya, gitu kan? Bagaimana cara kita membuat tabel di dalam Microsoft Word sehingga kita tetap bisa bekerja sebagaimana kita bekerja dengan Microsoft Excel, gitu kan? Nah, di sini kita akan memecahkan bagaimana caranya, gitu kan, sehingga membuat ya beberapa apa namanya tabel yang lumayan terkadang membuat orang bingung juga, gitu kan, proses pembuatannya. Nah, di sini saya sudah memiliki satu buah contoh, gitu kan. Nah, ini tabel yang akan kita buat seperti ini, gitu kan, sebagaimana yang yang sebagaimana yang nampak, gitu ya, sebagaimana yang nampak di monitor yang saat ini sahabat-sahabat semuanya saksikan. Oke, kita langsung saja ke materinya. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke materi, proses penjabaran bagaimana cara kita membuat tampilan ini, gitu kan. Sekarang kita break dulu, gitu kan. Sahabat-sahabat silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah jika memang sahabat sama semuanya belum melakukan subscribe terhadap channel YM Creator Official ataupun channel YM Creator ini, gitu kan. Dan jangan lupa juga sahabat-sahabat semuanya klik tombol like ya yang ada di bawah daripada tampilan video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, gitu kan. Dan kalau memang ini dirasa bermanfaat sama sahabat-sahabat semuanya, silahkan di-share ke rekan-rekan sahabat yang lainnya, biar yang lainnya juga mendapatkan manfaat daripada ilmu ini. Jangan biarkan ilmu itu berdiam hanya sampai pada diri kita saja. Oke, baik, kita langsung saja ke materi kita, yaitu bagaimana cara membuat tabel. Kita siapkan satu buah dokumen baru terlebih dahulu ya. Oke. Baik, sahabat, di sini kita sudah tersedia satu buah dokumen kosong ya yang masih belum terisi, gitu ya. Nah, di sini kita akan langsung proses bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Excel. Sebelumnya kita lihat dulu bahan yang kita miliki. Nah, di sini ini bahan contoh yang sudah terada di sini. Di sini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kolom dan 12, 13, 14, 15, 16, 17. Terdiri dari 17 baris. Nah, ini yang penting. Kita harus memastikan terlebih dahulu yang akan kita buat itu terdiri dari berapa kolom, kolomnya itu ada berapa, tabelnya barisnya juga ada berapa. Sehingga ini nanti akan memudahkan kita dalam proses pembuatan tabelnya. Oke, kita kembali ke dokumen yang kosong, gitu kan. Nah, di sini untuk membuat tabel, gitu kan, yang pertama harus kita aktifkan itu adalah tab ribbon insert. Nah, pada tab ribbon insert di sini tersedia satu buah grup dinamakan dengan group tables, gitu kan, di mana di sini kita bisa menggunakan tool tabel. Nah, tool tabel di sini digunakan untuk membuat tabel secara sesuai dengan kebutuhan atau secara manual ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini tadi terdiri dari 12 ya, 12 kolom. Kita tarik ke samping. Oke. Nah, ternyata di sini yang disediakan oleh template daripada Microsoft Word itu hanya sebanyak 10 kolom dan barisnya juga terdapat hanya 8
8 baris ya, cuma 8 baris. Nah, ini kan sementara kita tadi membutuhkannya itu adalah 12 kolom dan 17 baris. Bagaimana solusinya? Nah, kalau solusinya apabila yang terjadi seperti ini, kita tidak menggunakan tabel yang ada di sini. Tapi kalau sekiranya cukup sedikit tabel yang kita buat, kita bisa gunakan template ini, gitu kan. Kalau jumlah baris dan kolomnya melebihi yang ada pada tabel ini, gitu kan, maka kita gunakan insert table. Nah, insert table, kemudian pada menu insert tabel ini atau pada jendela baru ini, gitu kan, di sini ada table size. Kemudian di sini ada number of column. Nah, ini ada berapa jumlah kolom yang akan kita buat. Di sini tadi ada 5, gitu kan. Nah, sementara yang akan kita buat itu tadi itu adalah 12. 12 kolom. Kita ketikkan saja 12 atau kita gunakan panah yang di sebelah kanan ini, nah panah atas dan panah bawah. Nah, kemudian di sini number of row. Nah, number of row itu adalah berapa jumlah baris yang akan kita buat, gitu kan? Berapa yang akan kita buat. Nah, di sini kita ketikkan 17. Nah, kita gunakan panah. Nah, 17. Kemudian kalau auto fit behavior ini kita gunakan auto aja gitu kan biar nanti menyesuaikan. Kemudian kita klik OK. Maka di sini sudah muncul jumlah kolom dan baris yang kita butuhkan ya. Nah, di sini kita sudah muncul sesuai dengan yang kita buat tadi. Nah, sahabat-sahabat semuanya perhatikan di sebelah kanan daripada tab ribbon di sini muncul 2 buah tab baru yaitu tab design dan tab layout. Di mana fungsi daripada desain dan layout ini adalah untuk melakukan pengaturan lebih lanjut terkait dengan tabel-tabel kita. Nah, ini nanti akan kita gunakan pada saat kita sudah mulai menginput datanya ya. Kita sudah mulai menginput data sesuai dengan kebutuhan. Oke, baik kita lanjut. Kita lihat dulu contohnya. Oke, nah contohnya itu adalah seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini biar cepat ya, biar cepat. Saya copy yang sudah jadi, gitu kan. Saya copy dulu biar prosesnya lebih cepat, sahabat. Baik. Nah, pada dasarnya gitu kan, pada dasarnya ini tampilan utamanya itu adalah seperti ini. Ini aslinya. Ini aslinya itu seperti ini. Jadi kalau kita ngelihat tadi di sini itu, nah ini kan di sini itu ada dua baris nih, dua baris, tapi terdapat ada 3 kolom dan 2 baris. Nah kalau yang ini kan cuma 1 kolom 1 baris nih yang ini. Nah kalau untuk yang ini, gitu kan, kalau yang ini terdiri dari 3 kolom, gitu kan, terdiri dari 3 kolom dan 2 baris. Nah, ini bagaimana cara menyatukannya? Oke, kita masuk ke sampel kita. Tapi ini karena tampilannya ini biar agak sedikit rapih ya, biar sedikit rapih, layarnya kita orientasinya kita buat landscape deh, biar agak besaran sedikit gitu, biar agak besaran sedikit. Nah, baik sahabat-sahabat semuanya, tadi kita lihat di sini. Nah, ini tadi kalau kita lihat di contohnya, ya kan kita lihat di contohnya, kita split saja ya. Nah, di sini. Nah, kita contohnya di sini. Oh, sorry. Bukan di split. Nah, yang ini nih. Baik. Pada contoh di bawah di sini
kita bisa melihat, gitu kan, bahwasanya dia itu terdiri, kalau yang ini dia ada di satu baris, gitu kan, ada di satu baris, kemudian ada di satu kolom. Nah, posisinya di sini dia itu pasti terdiri dari dua baris. Nah, ini baris yang pertama, baris yang kedua, gitu kan, ada dua baris. Sementara di sini bersatu, gitu kan. Nah, ini bagaimana nih, gitu kan? Nah, ini bagaimana? Oke. Berarti kalau begitu, gitu kan, caranya begini. Biar ini menyatu, gitu kan, kita blok dua buah baris. Nah, di sini tadi di awal sudah saya sebutkan ada desain dan ada layout. Sahabat-sahabat semuanya aktifkan tab ribbon layout. Sahabat-sahabat semuanya aktifkan tab ribbon layout. Kemudian blok selnya atau kolom dan barisnya yang akan diseleksi. Nah, ini contoh, ini nomor ya, antara baris satu dan baris keduanya itu diseleksi. Kemudian sahabat-sahabat semuanya cari pada grup merger. Nah, pada grup merger di sini terdapat ada 3 buah tool. Yang pertama itu adalah merge cell, kemudian split cell, kemudian ada split table. Nah, ini memiliki fungsi yang berbeda. Nah, untuk melakukan contoh, membuat contoh yang seperti ini, gitu kan, maka yang kita gunakan ini adalah merge cell. Ini biasanya dikenal dengan istilah itu merge cell. Fungsinya buat apa? Ini adalah untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Nah, yang disebut dengan sel itu sendiri itu adalah pertemuan antara baris dan kolom atau kotak, satu kotak ini, nah ini disebut dengan sel. Kemudian kita pilih merge cell, maka dia akan membentuk satu buah, akan berubah yang tadinya dari dua baris atau dua kolom berubah menjadi satu sel, atau terdiri dari dua sel menjadi satu sel. Ini sama semuanya kita blok, gitu kan. Kemudian merge cell akan seperti ini. Kita coba cara cepat bisa nggak ya? Kita coba cara cepat bisa nggak nih, gitu kan. Oke. Oke, nah ternyata kalau di Microsoft Word ini kita nggak bisa cara cepat seperti di Microsoft Excel ya, kita gunakan kontrol tapi nggak bisa. Jadi ini mau nggak mau kita harus satu persatu. Nah, ini satu persatu, merge cell, kemudian merge cell lagi, ini semuanya satu satu. Nah, kemudian kalau yang nilai bagaimana? Nilai juri 1, juri 2, dan juri 3. Nah, kalau untuk yang nilai juri 1 dan juri 2, gitu kan, ini, oh ini ternyata kolomnya beda ya. Ini saya pindahin dulu deh. Nah, biar seperti ini. Nah, aslinya ini dalam pengetikannya itu dia itu tidak ada teksnya ya. Nah, dia tidak ada teksnya seperti ini. Jadi dia hanya terdiri dari seperti ini saja. Nah, ini kita gabungkan, kita seleksi antara sel nilai dengan sel yang kosong, kita gunakan merge cell juga. Nah, maka dia akan berubah menjadi satu baris seperti ini. Nah, untuk yang ini juga sama, atas dan bawah atau barisnya yang kita satukan. Oke. Nah, sekarang ini udah jadi. Nah, kemudian untuk melakukan pengaturan seperti ini, nomor, kemudian kode kotak, ini kan rapih nih, gitu kan. Nah, kita tinggal blok saja terlebih dahulu, gitu kan. Kita blok terlebih dahulu. Kemudian masih di tab ribbon layout, sahabat-sahabat semua perhatikan pada grup alignment. Nah, pada grup alignment di sini ada alignment top left, artinya apa? Teks itu berada di atas sebelah kiri. Nah, nanti teksnya itu semuanya akan berada di atas sebelah kiri atau rata kiri, ya. Kemudian kalau yang atas tengah, align top center, artinya dia itu ada di tengah-tengah, teksnya itu disimpannya itu di atas. Gitu. Akan disimpan di atas. Nah, ini sesuaikan dengan kebutuhan. Ini rata kiri atas. Kalau rata kanan, sorry maaf. Ya, karena ini rata tengah, tapi di sebelah kanan. Nah, ini di tengah-tengah. Kemudian ini kanan. Nah, ini bisa disesuaikan ya. Sama ya, berarti tinggal kiri bawah, kiri tengah, kiri bawah, kanan. Gitu. Nah, ini di sini pada alignment di sini.
Kemudian apabila posisi teksnya seperti ini, gitu kan. Nah, untuk melakukan pengaturan pelebaran, mengatur lebar kolomnya, gitu kan, mengatur lebar kolom ataupun baris, kita bisa gunakan pada baris yang ini atau masing-masing baris yang mau kita atur lebarnya yang mana, kita tinggal arahkan pointer mouse. Perhatikan, ini kan berbentuk panah. Kemudian kalau kita geser ke sebelah sini, dia berubah menjadi panah kanan dan kiri. Nah, ini kita tinggal geser saja. Tapi hati-hati, jika melakukan pengaturan seperti ini, jangan melakukan proses blok. Ya, jangan melakukan proses blok seperti ini. Kenapa? Karena nanti yang bergeser, gitu kan, biasanya apabila kita ngebloknya di blok seperti ini, kemudian kita lakukan pergeseran, itu yang bergeser, perhatikan, hanya kolom ini saja yang kita blok. Apabila tidak diblok, itu semuanya, gitu. Nah, ini lihat, bisa kita lihat jadinya seperti ini kan, acak-acakan. Nah, kita balikin lagi, gitu kan. Nah, ini tadi kita melakukan blocking data seperti ini, kita geser, gitu kan. Kalau cuman satu kolom, dia tidak jadi masalah, gitu kan. Tapi kalau udah dua baris seperti ini, gitu kan, yang kita blok, kita geser, maka yang berubah hanya yang diblok saja. Tuh, yang diblok yang berubah. Yang tidak diblok tidak ikut berubah. Jadi kalau ingin semuanya berubah, maka jangan melakukan proses seleksi teks atau sel. Jadi maka ini akan berubah semuanya. Tuh. Ini kita sesuaikan. Nanti kan. Ini kebetulan tadi kita gunakan kertas apa ini ya? Karena ini tidak mencukupi nih. Ini tidak mencukupi. Kita atur dulu. Kertasnya pakai 4. Biar lebaran sedikit lah. Nah, atau selain menggunakan posisi baris yang seperti ini, sahabat semuanya bisa gunakan pada table kolom. Nah, di sini ada yang seperti gambar pagar nih, gitu kan? Ada seperti gambar pagarnya. Nah, ini kita tinggal klik aja. Klik, kemudian tarik ke kanan dan ke kiri sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini kode kita rapih-rapihkan, gitu kan. Nah, di sini. Nah, untuk grade contoh. Tapi kalau di sini ada ya grade. Oke, ini ada nih. Nah, ini kalau data ini sih tinggal di input saja. Nah, untuk data bawahnya silakan tinggal di input, disesuaikan. Nah, ini untuk menggeser. Kalau yang ujung kanan gitu kan, ini untuk melebar, untuk melakukan perubahan lebar kolomnya saja. Tapi kalau untuk yang sebelah kiri ini, ya ini patokan untuk menggeser-geser tabel. Posisinya ada di sebelah mana. Gitu kan. Nah, ini proses pembuatan tabel pada Microsoft Word, gitu kan. Nah, ini proses pembuatan tabel pada Microsoft Word. Insya Allah cukup mudah. Oh ya, tadi yang bawah ada ya satu lagi. Nah, di sini nih, apabila kita mau membuang beberapa sel saja, gitu kan. Contoh di tabel di sini. Nah, ini untuk nilai rata-rata, gitu kan. Nilai rata-rata dan tertinggi ini kan posisinya itu ada di sini ya. Nah, ada di sini nih posisinya. Di sini. Nah, posisinya ada di sini. Nah, tadi datanya itu seperti ini, mohon maaf. Di sini ada nilai nilai rata-rata, nilai tertinggi. Cukup satu baris saja, jangan banyak-banyakan ini. Nah, kan tadi kalau kita lihat contohnya di sini, yang sebelah kirinya kosong nih, nggak ada baris. Sebelah kanannya juga nggak ada barisnya, gitu kan. Nah, caranya bagaimana? Caranya, kalau yang ini kita blok. Nah, untuk menghapus sel ya. Nah, ini untuk menghapus sel, kita tinggal posisinya itu adalah klik kanan, kemudian delete cell. Nah, posisinya apabila kita melakukan delete cell,
atau mengurangi itu akan naik. Terus bagaimana caranya menghilangkan baris yang ini gitu kan? Sementara baris yang ini sama kita tidak dibutuhkan. Nah, apabila masuk ke sini berarti kita masuk ke apa? Desain ya, masuk ke desain kemudian ke border. Nah, gitu. Kita masuk border and shading. Garisnya ini kita buang. Gitu, kita hilangkan garisnya. Yang mana saja yang kita butuhkan. Berarti yang mau dipertahankan itu adalah garis yang paling atas, kemudian garis yang paling kanan. Untuk yang di tengah-tengah, di bawah, kemudian di kiri itu kita buang. Maka hasilnya itu akan seperti ini. Ada garis di sini saja, sebelah kanan dan atas. Kalau sudah tinggal oke. Nah, ini kebetulan ada fill di sini, gitu kan? Ada fill, kita fillnya kita buang. Kita ini ada di layout. Kita no color. Nah, posisinya akan seperti ini. Kemudian yang ini sampai dengan nilai akhir. Berarti yang ini yang kita buang, ya. Nah, sebelah kanannya ini kita buang. Sorry. Nah, kalau delete itu satu kolom itu hilang semuanya nanti. Kita sama, yaitu masuk ke border and shading. Atau dari sini, tadi kan kita menggunakan border ya. Nah, kita gunakan border, kemudian pilih border and shading. Bisa juga dari sini klik kanan. Sahabat-sahabat bisa lakukan klik kanan, kemudian di sini ada border. Ini sama juga. Kita tinggal klik di sini. Kemudian border and shading. Nah, yang dibuang sekarang yang mana? Yang kanan, yang tengah ini matikan, yang kanan dan yang bawah. Sorry, yang bawah. Nah, yang bawah. Maka jadinya adanya seperti ini, atas dan sebelah kiri. Kemudian, oke. Nah, itu yang terjadi. Itu. Jadi posisinya akan seperti itu. Kemudian kita udah bekerja nih. Kita udah bekerja dan tiba-tiba kita kekurangan sel. Kalau di Microsoft Excel enak, kalau di sini bagaimana gitu kan? Nah, kalau di sini caranya bagaimana? Kalau untuk di Microsoft Office 2013 ke atas, tabelnya itu sudah seperti ini. Ini untuk menyisipkan tabelnya. Gitu. Nah, ini kita akan menyisipkan tabel di antara nomor 11 dan 12. Tapi kalau kita mau menambahkan di bawah 12 bagaimana? Berarti tabelnya yang sini, arahkannya di sini plusnya. Nah, maka dia akan menambah di sini. Jadi disesuaikan dengan posisi kebutuhan kita itu ada di mana. Kalau di atas ya kita tinggal terapkan aja di atas gitu kan. Ini. Atau bisa juga seperti ini. Klik kanan, insert. Nah, di sini ada simbolnya gitu kan. Insert column to the left. Kita akan menambahkan kolom di sebelah kiri gitu kan. Nah, ini pada insert. Insert column to break berarti kita akan menambahkan kolom di sebelah kanan. Insert row above, kita akan menambahkan baris sebelum. Nah, itu kan, itu sebelumnya. Gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan banyak cara untuk menambahkannya. Jadi sahabat tinggal pilih dengan cara yang mana untuk melakukannya. Gitu. Kemudian seperti memisahkan tabel, kemudian menambahkan sel di dalam sel, itu kira-kira bagaimana gitu kan? Itu nanti kita bisa lebih lanjut gitu kan pembahasannya untuk pembuatan materinya, biar videonya ini tidak terlalu panjang, kasihan sahabat-sahabat juga semuanya. Jadi untuk saat ini itu adalah bagaimana cara menggabungkan beberapa sel menjadi satu dan juga menghilangkan garis dan memberikan garis pada tabel yang ada di Microsoft Word. Itu saja materi kita pada kesempatan hari ini terkait dengan bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Word. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Saya doakan yang menonton video ini, yang memberikan like video ini, yang subscribe channel ini, semuanya mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Diampuni segala dosa-dosanya, dilancarkan semua rizki-rizkinya sama Allah. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.